Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Komite SMP Negeri 1 Gabus yang saya hormati, Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan SMP Negeri 1 Gabus yang kami hormati, Bapak Ibu Wali kelas 7A sampai dengan 7C, dan Bapak Ibu narasumber materi MPLS yang kami hormati, serta anak-anakku siswa baru kelas 7 yang berbahagia. Mengawali sambutan MPLS pagi hari ini, marilah saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memanjatkan rasa syukur, maka akan ditambahkan nikmat yang diberikan kepada kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat dan tetap bersemangat untuk belajar. Meski masih di suasana pandemi COVID-19, terlebih lagi pada saat ini pemerintah memberlakukan PPKM untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali. Itulah mengapa kegiatan MPLS kali ini dilaksanakan secara daring atau virtual. Semoga tetap bersemangat. Anak-anakku calon siswa baru kelas 7 yang berbahagia, perkenalkan, saya Nur Hadi. Saat ini bertugas sebagai guru bahasa Inggris yang mengampu kelas 9 yang oleh pemerintah, dalam hal ini Bupati, memberi tambahan tugas sebagai kepala SMP Negeri 1 Gabus Kabupaten Grobogan, terhitung mulai pada tanggal 6 Januari 2020. Saya tinggal di Kuwu, Kecamatan Keratenan, Kabupaten Grobogan. Anak-anakku sekalian, SMP Negeri 1 Gabus adalah salah satu sekolah terbesar di wilayah timur Kabupaten Grobogan. SMP Negeri 1 Gabus adalah sekolah standar nasional atau SSN yang merupakan salah satu dari 24 sekolah SSN yang ada di Kabupaten Grobogan. Jumlah rombongan belajar paralel atau rombel masing-masing kelas 7, 8, dan 9 adalah 10 atau secara keseluruhan berjumlah 30 rombel dengan jumlah siswa semua 963 siswa, dengan jumlah guru dan tenaga pendidikan sebanyak 60 personel. SMP Negeri 1 Gabus memiliki visi bertakwa, berkarakter, berprestasi, kompetitif, dan cinta lingkungan. Visi sekolah adalah merupakan arah tujuan yang akan dicapai sekolah atau hasil dari proses pembelajaran selama 3 tahun. Produk yang dihasilkan adalah tercipta siswa atau tamatan yang memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan sikap yang bertakwa, berkarakter, berprestasi, kompetitif, dan cinta lingkungan. Visi sekolah tersebut tertuang dalam sebuah lagu kebesaran, yaitu lagu Mars
SMP Negeri 1 Gabus Grobogan, himne SMP Negeri 1 Gabus Grobogan yang sudah kami share dalam kegiatan pra-MPLS. Besar harapan kami, anak-anakku sekalian, siswa kelas 7 sudah menghafalkan lagu tersebut yang merupakan identitas dari SMP Negeri 1 Gabus. Anak-anakku sekalian serta Bapak, Ibu guru dan Bapak komite yang saya hormati, terhitung mulai tanggal 30 April tahun 2021, SMP Negeri 1 Gabus ditetapkan sebagai sekolah penggerak berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Jakarta dengan nomor 6555-C-HK-2021 tentang penetapan Satuan Pendidikan sebagai pelaksana sekolah penggerak, sehingga praktis mulai tahun ajaran 2021 dan 2022 SMP Negeri 1 Gabus melaksanakan program sekolah penggerak atau PSP. Di Kabupaten Grobogan memiliki 7 sekolah penggerak di tingkat SMP. SMP Negeri 1 Gabus merupakan salah satu dari 7 sekolah tersebut. Sementara jumlah sekolah negeri berjumlah 70 sekolah dan SMP swasta dan negeri jika dihitung semua berjumlah 160 sekolah. Keuntungan yang akan didapat sebagai sekolah penggerak adalah banyak hal bagi guru, bagi siswa, karena beberapa tahap lebih maju dari sekolah lainnya. Sekolah penggerak atau selanjutnya akan kita kenal dengan istilah PSP, yaitu program sekolah penggerak, adalah sekolah yang berupaya mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Program sekolah penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi, yaitu kompetensi literasi dan numerasi, dan karakter yang diawali dengan SDM yang unggul, yaitu kepala sekolah dan guru yang unggul. Program sekolah penggerak merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya. Program sekolah penggerak akan mengakselerasi sekolah negeri atau swasta di seluruh Indonesia yang akan bergerak 1-2 tahap lebih maju. Program dilakukan bertahap dan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi sekolah penggerak. Profil pelajar Pancasila sesuai dengan visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 sampai tahun 2024. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar
sepanjang hayat, yang memiliki kompetensi global, yang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu pelajar melalui budaya sekolah, pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, maupun kegiatan ekstrakurikuler. Budaya sekolah dimaksud adalah iklim sekolah, kebijakan, pola interaksi dan komunikasi, serta norma yang berlaku di sekolah. Intrakurikuler, kokurikuler adalah muatan pelajaran, kegiatan, dan pengalaman belajar. Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang mengembangkan minat dan bakat. Biasanya dilaksanakan di siang hari. Terkait dengan profil pelajar Pancasila, nanti akan dijelaskan secara lebih spesifik, lebih khusus oleh Bapak Ibu narasumber dalam kegiatan MPLS. Keunggulan dari sekolah penggerak adalah penguatan literasi dan numerasi, pengembangan literasi digital, dan penerapan pembelajaran berbasis proyek. Penguatan literasi dan numerasi include di dalamnya semua mata pelajaran. Jadi bukan hanya pelajaran bahasa Indonesia untuk literasi dan numerasi pelajaran matematika, tetapi semua mata pelajaran harus mengakomodir literasi, numerasi, dan semua mata pelajaran akan melakukan pembelajaran berbasis proyek. Sedangkan pengembangan literasi digital berupa platform belajar digital, perpustakaan digital, dan akses internet yang memadai di setiap sudut baca atau literasi corner, yang semuanya akan diberlakukan dan difasilitasi dalam proses SMP Negeri 1 Gabus sebagai sekolah penggerak. Pembelajaran berbasis proyek adalah pembelajaran yang kontekstual dan ada interaksi dengan lingkungan sekitar. Terkait dengan pembelajaran proyek, SMP penggerak minimal memilih 3 tema untuk setiap tahun. Tema yang disediakan oleh kementerian: 1. Perubahan iklim global. 2. Kearifan lokal. 3. Bhinneka Tunggal Ika. 4. Bangunlah jiwa dan raganya. 5. Suara demokrasi. 6. Berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Serta yang terakhir nomor 7, kewirausahaan. Anak-anakku sekalian, pembelajaran berbasis proyek akan dilaksanakan mulai di kelas 7 sebagai awal diberlakukannya SMP Negeri 1 Gabus sebagai sekolah penggerak. Contoh pengembangan tema untuk SMP penggerak yaitu membuat purwarupa sistem pengolahan sampah di sekolah, yang akan dikembangkan nilai-nilai pengembangan akhlak terhadap alam dan menghasilkan tindakan-tindakan yang orisinil.
Implementasinya adalah sekolah menentukan durasi pelaksanaan untuk setiap tema proyek yang dipilih dapat disesuaikan dengan pembahasan tema. Durasi dapat dipilih antara 2 minggu sampai 3 bulan, tergantung tujuan dan kedalaman eksplorasi tema. Jika sekolah bertujuan untuk memberikan dampak sampai pada lingkungan di luar sekolah, maka bisa jadi durasi pelaksanaan proyek membutuhkan waktu yang lebih lama. Sekolah diharapkan dapat mengatur jadwal dan membuka ruang untuk kolaborasi antar guru dari berbagai mata pelajaran yang berbeda. Anak-anakku sekalian, itulah sedikit uraian tentang implementasi sekolah penggerak yang akan dilakukan oleh SMP Negeri 1 Gabus sebagai sekolah penggerak. Selama masa pandemi ini, SMP Negeri 1 Gabus akan melaksanakan pembelajaran berbasis daring yang menggunakan atau memanfaatkan laman resmi e-learning SMP Negeri 1 Gabus Kabupaten Grobogan. Bapak Ibu guru juga sebagian memanfaatkan aplikasi pendukung yang lain seperti Google Form, Google Meet, Google Slide, Zoom Meeting, grup WhatsApp, dan lain sebagainya. Jika situasi sudah aman dan memungkinkan, maka pembelajaran daring akan dikombinasikan dengan blended learning, artinya kombinasi antara pembelajaran berbasis daring dan luring. Jika situasi sudah aman betul dan pemerintah mengizinkan, maka pembelajaran akan dilaksanakan secara luring full. Anak-anakku sekalian, SMP Negeri 1 Gabus Grobogan menempatkan bertakwa pada skala prioritas karena yakin bahwa karakter atau akhlak yang mulia merupakan cerminan dari kuatnya iman dan takwa. Dengan kuatnya iman dan takwa akan memacu dan memicu lompatan-lompatan kepahaman ilmu pengetahuan dan teknologi guna mencapai prestasi yang tinggi. Landasan yang kuat akan memperkokoh proses dan hasil mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Gabus. Hal inilah yang mendorong SMP Negeri 1 Gabus semakin maju, semakin memacu kualitas pendidikan di satuan pendidikan. Salah satu strategi yang perlu dikembangkan untuk memperkenalkan SMP Negeri 1 Gabus ke masyarakat adalah mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan perkembangan sekolah melalui link website, channel YouTube, Facebook, dan media sosial lainnya. Oleh karena itu, SMP Negeri 1 membuat website www.smpnegeri1gabusgrobogan.sch.id yang dikembangkan oleh semua warga sekolah, dan kegiatan sekolah semua bisa diakses melalui website ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu narasumber MPLS serta anak-anakku sekalian yang sangat saya banggakan, dengan mengucap basmalah Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di SMP Negeri 1 Gabus saya nyatakan dibuka.